Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, inayah dan taufiknya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat memulai perkuliahan kita pada semester ganjil ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan lahir maupun batin sehingga dapat menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Shalawat berserta salam semoga tercurah ke pangkuan beliau Rasulullah SAW, Nabi yang kita anuti dan juga kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang beruntung yang nantinya kelak akan bertemu dengan beliau sebagai orang yang kita cintai. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi sekalian, pada kesempatan pagi hari ini akan saya gunakan untuk berkenalan terlebih dahulu, kemudian saya akan memberikan semacam orientasi mengenai mata kuliah kita, yaitu Ahadits al-Ahkam. Mungkin untuk kali ini saya yang akan memperkenalkan terlebih dahulu ya, dan seiring waktu nanti ya saya berharap saya bisa mengenali kalian semuanya gitu. Baik, mengenai saya, nama saya adalah Muhammad Afifullah Rifai. Ya, saya kelahiran dari Nganjuk, Jawa Timur, dan namun masa kecil saya ya justru ada di Jawa Barat. Ya, jadi saya lahir di Jawa Timur, ya, namun karena orang tua mendapatkan amanah dan beliau berdua hijrah ke Jawa Barat, tepatnya di Bogor. Ya. Jadi masa kecil saya ada di Bogor sana, kemudian menginjak remaja, atau ketika memasuki jenjang sekolah menengah, saya kemudian diantar orang tua untuk melanjutkan studi saya di Jawa Tengah, yaitu di pesantren di sana, di Kajian Pati, ya, hingga aliyah saya. Setelah dari Pati, Jawa Tengah, kemudian berpindah ke Yogyakarta. Ya, di sana ada pesantren dan saya mengikuti program tahfidzul Quran. Alhamdulillah, kurang lebih sekitar 1,5 tahun menyelesaikan program tahfidzul Quran di sana, kemudian berpindah lagi ke Jakarta dan saya belajar bahasa Arab di Lipia, ya, itu yang dikenal sekarang ini sebagai cabang dari Universitas Al-Imam, ya, di Arab Saudi. Tidak lama di sana, kemudian saya terbang ke negara Sudan, ya, berbatasan dengan Mesir, Libya, ya, Eritrea, Ethiopia, yaitu negara Sudan. Ya, saya menyelesaikan S1 di bidang Islamic Studies, kemudian saya lanjutkan S2-nya di bidang pendidikan bahasa Arab dan bidang lain yaitu ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, kemudian saya lanjutkan proses pendidikan ke jenjang terakhir saya, yaitu doktoral di bidang tarbiyah, ya, untuk
metodologi dan kurikulum pembelajaran. Jadi itu kurang lebih ya background pendidikan saya dari pesantren ke pesantren, kemudian juga ke beberapa universitas ya di negara Sudan. Dan alhamdulillah saya baru kembali ke Indonesia pada Februari 2018, kemudian mengabdi di beberapa kampus, diantaranya adalah UIN Malik Ibrahim ini, dan mengampu beberapa mata kuliah, ya, baik di IAT maupun di HES dan HTN. Teman-teman sekalian, terkait dengan mata kuliah kita, yaitu Ahaditsul Ahkam, ini kalau kita perhatikan dari namanya yang berbahasa Arab, maka dapat kita artikan ahadits itu artinya adalah beberapa hadis, al-ahkam itu artinya beberapa hukum. Jadi maksudnya di sini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Kita tahu bahwa hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam, ya. Dia adalah sumber kedua mendampingi Al-Qur'anul Karim yang menjadi sumber utama, ya, hukum Islam. Hadis yang juga dimaknai sebagai ma'udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn, ya, merupakan atau memiliki banyak fungsi, ya, terhadap Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan bahwa Allah telah menurunkan al-hadis, ya, sebagai penjelas daripada Al-Qur'anul Karim. Jadi begitu penting, ya, hadis itu, ya, sebagai tafsir utama daripada Al-Qur'anul Karim. Ya, penjelasan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maka akan kita dapati dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun demikian, ya, sesungguhnya masyadirul ahkam itu tidak hanya pada Al-Qur'anul Karim dan ahadits Rasul SAW. Namun terdapat masyadir lain, ya, baik itu yang kemudian muttafaq 'alaiha baina a'immatul mustahidin, ya, dan juga ada yang ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. 4 diantaranya yang disepakati adalah Al-Quran, Al-Hadith, Al-Ijma' wal Qiyas, ya. Sementara yang lainnya, ya, ini kurang lebih ada 6 atau 7, ya, misalkan Sadduz Zara'i, kemudian ada lagi Qaulus Sahabi, ya, atau Syar'u man qablana dan lain sebagainya, juga menurut para ulama, ya, merupakan masyadirul ahkam, ya, al-syar'iyyah. Nah, jadi pada MK ini kita akan membahas, ya, salah satu daripada masyadirul ahkam asy-syariah tersebut, yaitu yang berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah. Mungkin pada MK yang lain, ya, di EAT juga diajarkan tentang ayatul ahkam, ya, ayat-ayat berkaitan dengan hukum. Ini juga mestinya ada, ya. Nah, kita saat ini akan belajar mengenai ahadits al-ahkam. Nah, dari sini maka hal mendasar yang perlu kita ketahui, ya, setidaknya ada 2. Yang pertama yang berkaitan dengan hadis, ya. Dari sisi pengertian tadi saya berikan penjelasan sedikit, ya. Kemudian dalam ahadits itu ada yang disebut dengan ilmu mustalah al-hadits, ya. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan istilah-istilah hadis. Nah, ini akan panjang sekali, ya, pembahasannya. Ya. Setidaknya bagi kita yang akan mempelajari atau memperdalam mengenai ahaditsul ahkam, dari sisi hadisnya kita harus mengerti, ya, istilah-istilah dasar dalam hadis. Ya, ada misalkan disebut dengan matan itu apa,
Yang disebut dengan hadis itu apa, yang disebut dengan rawi itu apa, mukharrij itu apa. Kemudian juga berkaitan dengan pembagian-pembagiannya. Karena tidak semua hadis itu kemudian memiliki derajat kesahihan yang sama. Ya, berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an diturunkan ya dan diriwayatkan secara mutawatir, sehingga tidak perlu lagi kita meragukan orisinilitas daripada Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan Rasulullah pada saat turunnya Al-Qur'an memerintahkan beberapa sahabatnya yang sudah pandai menulis untuk menuliskannya. Sementara al-hadis ya pada saat Rasulullah masih dalam masih dalam kondisi hidup ya, beliau justru melarang para sahabat untuk menulisnya. Sehingga yang digunakan digunakan untuk menjaga hadis itu ya bertumpu pada hafalan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Baru ketika Rasulullah sudah meninggal, ya wafat, maka muncul inisiatif dari para sahabat itu agar hadis ini terpelihara, ya maka kemudian mereka mulai mencatatnya dan meriwayatkannya, ya dari satu orang kepada orang lain, dan banyak dari para sahabat kemudian mencari-cari hadis-hadis yang tersebar ya di antara para sahabat, dan itu kemudian periwayatan itu kemudian berkesinambungan hingga para tabi'in, tabi'in, dan sampai pada tabi'in di abad keempat ya, yang kemudian terkodifikasikan, muncullah para a'immatul muhadditsin ya, para a'immatul ar-ruwat seperti yang dijelaskan ashab al-kutub sittah ya, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Ibnu Majah, Imam Daruqutni, ada Imam Malik dengan Muwatta'nya dan lain sebagainya. Nah, mulai pada saat itulah ya kitab-kitab hadis ini terbukukan dan terwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, itu harus kita pahami. Pembagian-pembagian hadis ya juga ada yang masuk dalam kategori al-ahadits as-sahihah. Kemudian ada al-ahadits ya yang hasan, derajat hasan, dan juga ada derajat hadis yang dan ketiganya ini punya implikasi pengamalan yang berbeda-beda. Ya. Kemudian ditinjau dari sisi kuantitas perawinya, kita juga mengenal ada yang disebut dengan hadis-hadis mutawatir, ada yang disebut dengan hadis masyhur, ada yang disebut juga dengan hadis ahad. Nah, ini semua perlu kita ketahui ya dasar-dasar ini. Kemudian berkaitan dengan hukum, ya kita banyak mengetahui ya buku-buku tentang fikih, ya itu produk hukum yang disarikan ya dari beberapa mashadirul ahkam, ya tanpa terkecuali adalah hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, namun dalam proses ya pengambilan hukum itu ya tidak semua orang memiliki kemampuan. Maka kita mengenal para a'immatul mujtahidin. Utamanya adalah 4 imam yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, dan juga ada Imam Hanafi. Nah, ini beliau-beliaulah yang kemudian berjasa ya kan melakukan kegiatan istinbatul ahkam ya minal mashadir ya min mashadirul hukum. Ya, di antaranya hadis-hadis itu. Nah, maka kita setidaknya juga harus mengetahui apa sih itu hukum, ya. Hukum itu ada berapa sih klasifikasinya, ya. Kemudian bagaimana para ulama ya itu mengambil hukum-hukum dari mashadirnya tadi, ya. Kemudian juga kita harus mengetahui bahwa di antara para a'immatul mujtahidin ya
dalam memproses hukum ini ternyata terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Bagaimana kemudian kita menyikapinya? Nah, ini semua adalah hal-hal mendasar yang perlu kita pahami ya dalam mempelajari hadits al-ahkam. Ya. Oke. Kemudian ya dalam pelajaran haditsul ahkam nanti ya, kan tadi ada hadits, ada hukum ya. Ya, saya tidak ingin kemudian kita hanya membaca hadis-hadis yang sudah terangkum dalam kitab-kitab ya, misalkan dalam Bulughul Maram ya, ada Umdatul Ahkam misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Tapi coba kita akan melakukan sebuah analisa ya, menggabungkan antara hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga aqwalul a'immah al-mustahidin, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif ya tentang sebuah hadis ya. Jadi dengan beragam perbedaan pendapatnya tadi ya kan, kita akan coba mengkritisi sebuah hadis. Nah, dari situ kemudian kita coba akan menyimpulkan ya. Kesimpulannya bisa saja dengan mengambil pendapat yang sama yang muttafaq alaih baina a'immatul mustahidin mengenai hadis tersebut, atau dengan mentarjih ya salah satu pendapat ya yang dianggap paling kuat, sehingga itu bisa menjadi pegangan kita. Ya, jadi di sini nanti akan ada diskusi ya mengenai akwal-akwal tersebut. Tentu kita tidak menginginkan karena ini ahaditsul ahkam kemudian kita akan melakukan pembahasan secara mandiri gitu kan, mengkritisi hadis tersebut. Nah, tentu bagi kita ini bukan levelnya, katakan seperti itu ya. Mau nggak mau kita harus merujuk pada akwal ya para a'immatul mustahidin ya. Kita hanya sekedar meramunya saja, memperbandingkan antara satu qaul dengan qaul yang lain, dan pada akhirnya kita mendapatkan satu konklusi ya, satu rumusan ya mengenai hukum-hukum dalam hadis tersebut ya. Jadi itu gambarannya. Jadi nanti misalkan ya kita berbicara tentang peribadatan ya, katakan berbicara satu qadhiyah, permasalahan mengenai perbedaan pendapat ulama mengenai boleh tidaknya membaca basmalah ya ketika dalam membaca surah Al-Fatihah ketika kita saat melaksanakan sholat jahar. Nah, di situ ya ada beberapa hadisnya ya, kemudian pendapatnya berbeda-beda. Nah, bagaimana kita mengkritisi itu? Ya, tentu dimulai dari matnul hadis wa sanaduha. Ya. Jadi matan hadisnya harus kita munculkan terlebih dahulu ya. Misalkan siapa misalnya. Bicara tentang tentang misalkan niat ya. Misalkan an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhir hadis. Kemudian di bawahnya disebutkan rawahu Al-Bukhari ya. Sesungguhnya ya kalau kita ingin mempelajari lebih dalam ya, maka kita perlu mentakhrij hadis ini terlebih dahulu, mengkritisi sanadnya terlebih dahulu ya. Oh, ini ada silsilah sanadnya, siapa-siapa mereka, kemudian baru pada darajat hadisnya. Oh, ini dihukumi sahih, oh ini dihukumi dhaif, oh ini dihukumi hasan, sehingga nanti ada implikasi pengamalannya. Sahih wajib diamalkan, hasan wajib diamalkan, dhaif lihat dulu ya. Maka harusnya seperti itu ya. Tapi ya
kalau bisa seperti itu bagus, ya. Kalau enggak, setidaknya kita harus mencantumkan di situ, ya kan, rawinya, rijal sanadnya, dan juga mukharijnya. Diambil dari buku apa, gitu. Baru kemudian kita pada hukumnya. Nah, untuk sampai kepada itu, ya, maka kita harus paham dulu arti daripada hadis ini. Maka perlu kita terjemahkan terlebih dahulu. Hadisnya muncul berbahasa Arab, kemudian terjemahkan terlebih dahulu. Baru setelah itu nanti kita coba meneliti mengenai aqwalul ulama, aqwalul a'immah al-mustahidin, ya, mengenai qadhiyah, mengenai permasalahan tersebut, tentang niat, tentang basmalah dan sebagainya, dan diakhiri dengan satu kesimpulan, gitu. Nah, tahapan-tahapan seperti ini bisa dipahami? Bisa dipahami tidak? Ya, dimulai dari hadisnya, tampilkan dulu, ya kan, lengkap dengan rijalus sanadnya dan juga rawinya dan kharijnya. Kemudian nanti ada terjemahannya dan baru pembahasan mengenai hukum-hukum dalam hadis tersebut, ya, dengan menukil atau mengambil referensi daripada aqwalul ulama. Ya, tidak terbatas dari a'immatul arba'ah. Ya, monggo dari a'immatul mutaakhirin juga silahkan, ya, diambil. Yang penting berkaitan dengan itu, dan di terakhir nanti diberikan semacam rangkuman, ya, dari pembahasan ini. Oh, intinya seperti ini dan kecenderungannya seperti ini. Nah, itu terus kemudian akan kita bahas dalam sesi pendalaman nanti, diskusi, ya. Nah, untuk itu saya mencoba untuk mengambil beberapa tema, ya, yang kira-kira nanti bisa kita diskusikan bersama, ya, di kelas kita. Nah, ini saya tidak terfokus, ya, pada satu masalah saja. Ya, kalau kita bicara tentang hukum-hukum dalam Islam tentu banyak sekali. Ya, ada yang berkaitan dengan peribadatan, ada yang berkaitan dengan muamalah, ada yang berkaitan dengan munakahah, ada yang berkaitan dengan jihad, ada yang berkaitan dengan jinayat dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, tapi coba akan kita cari, ya, di peribadatan ini berkaitan dengan apa? Ini dengan apa nih? Hanya untuk memberikan satu gambaran bagaimana kita mempelajari tentang ahaditsul ahkam. Ini semester 3, Jek? Iya, Ustaz. Sudah belajar mengenai ulumul hadis sebelumnya? Sudah, Ustaz. Oh, alhamdulillah kalau gitu, ya. Jadi di pertemuan berikutnya nanti 2 dan 3, ya, yang berkaitan dengan ulumul hadis kan sudah, ya. Jadi tinggal mengulang sedikit saja, ya. Karena tidak semua tema tentang ulumul hadis akan ada di situ. Oke. Kalau tentang hukumnya, ada pelajaran usul fiqh mungkin? Ada, Ustaz. Sudah atau belum? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya udah, bagus juga, ya. Nanti tinggal kita mengulang sedikit saja. Oke. Kalau pelajaran qiraatul kutub sudah? Sudah, Ustaz, semester 1. Oh, semester 1, ya. Ya. Sudah pada ini, ya? Bisa, ya, baca kitabnya? Belum, masih kurang. Masih kurang. Ya. Untuk fakultas syariah, ya, terutama di IAT, ya, karena dia akan bergumul dengan Al-Qur'anul Karim yang notabene berbahasa Arab, ya, harus paham betul, ya, karena Anda semua dididik untuk memahami tafsirul Quran, ya. Nah, itu perangkatnya banyak sekali untuk bisa menjadi mufassir yang baik, ya. Oke lah, kita tidak menjadi seorang mufassir, tapi kita bisa memberikan kritik, ya, terhadap karya-karya tafsir ulama-ulama sebelumnya, dan itu butuh perangkat. Di antara salah satunya adalah bahasa Arab, sehingga bahasa Arab ini menjadi kebutuhan mendasar, ya, bagi kita para mahasiswa syariah,
Itu. Ini saya juga sampaikan ke teman-teman di prodi lain, ya, di HES dan sebagainya. Wah, pada mengeluh ya. Tapi saya pikir ini memang satu keniscayaan dan memang harus kalian kuasai ya. Tidak mungkin kita bertumpu pada terjemah Al-Quran terus ya, terjemah hadis dan sebagainya ya. Tapi mau nggak mau kita harus meng-cross check ya dari sumber aslinya yang berbahasa Arab. Ya kan? Kitab-kitab tafsir itu kan banyak sekali. Coba kalau kalian jalan-jalan ke perpustakaan di UIN itu, nah, banyak sekali dan sebagian besar menggunakan bahasa Arab, gitu. Yeah. Makanya saya bilang saya tidak ingin kemudian, ayo kita baca Bulughul Maram saja. Ya, memulai dengan bab shalah misalkan, ya hanya dibaca itunya terus ini saya. Tapi ya kalian sebagai mahasiswa tadi ya diajarkan bagaimana kita melakukan analisa gitu. Dan kita berharap proses pembelajaran MK Hadis Ahkam pada semester ini dapat berjalan dengan baik dan Allah memberikan kemudahan kepada kita dan keberkahan dalam mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW ini. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf, saya cukupkan, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.